Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa kembali warahmatullahi di wabarakatuh. podcast Sahabat PTA Pontianak. Hari ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan, bahkan ini saya mengundang khusus. Dan tamu kita hari ini adalah Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini, Ibu Dr. Anda Hajah Sispayati, sarjana hukum, magister hukum, ya. Beliau menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sejak bulan Terima kasih. Tanggal 29 Agustus 2022. Dan kita akan bincang-bincang santai atau bincang-bincang ringan bersama Ibu KPTA tentang pembangunan zona integritas. Ini saya ingin dapat cerita dulu sedikit. Sejak kapan Ibu di Pontianak ini, di PTA Pontianak ini? Saya di PTA Pontianak ini sejak pelantikan tanggal 29 Agustus 2022. 2022. Jadi sekarang sudah lebih dari 9 bulan. 9 bulan lebih 1 minggu ini. Nah, lebih 1 minggu. Ini kan PTA Pontianak ini saya dengar sedang diusulkan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dalam rangka pembangunan zona integritas yang diprogramkan oleh Kementerian RB ya Bu ya. Ini sebenarnya apa sebenarnya yang dimaksud atau pemahaman pengertian tentang zona integritas itu sendiri? Ya, terima kasih. Kami di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini sudah mencanangkan pembangunan zona integritas itu sejak tahun 2018. Itu dicanangkan oleh pimpinan PTA pada waktu itu. Setelah dilakukan pencanangan, kemudian ada upaya pembangunan zona integritas. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan zona integritas itu untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi yang disingkat dengan WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM itu merupakan predikat yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap kementerian dan lembaga di Indonesia ini melalui proses reformasi birokrasi. Yang tujuannya itu adalah untuk memastikan di satker, di kementerian, di lembaga itu tidak ada korupsi, tidak ada gratifikasi, pungli atau suap, dan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pada masyarakat itu sebenarnya yang dimaksud dengan zona integritas itu. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi satu predikat yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan kerja seperti kita ya. Ya, gitu. Seperti kita ini. Yang akan dicapai di dalam pembangunan zona integritas itu sesungguhnya apa? Ya itu tadi tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih di setiap lembaga, di setiap satker. Kalau di Mahkamah Agung kan ada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan badan peradilan di bawahnya. Nah, kita ini kan termasuk salah satu satker Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Jadi untuk memastikan di wilayah kita ini tidak ada gratifikasi, tidak ada korupsi, tidak ada suap, tidak ada pungli, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Terus kalau seperti itu, taruh kita udah bangun zona integritas dengan baik, kan begitu. Apa manfaat yang didapat oleh masyarakat pencari keadilan ini? Kemudahan di dalam layanan maksudnya. Layanan. Kemudian juga murahnya berperkara di pengadilan. Nah,
Kemudian ketiga, cepatnya memperoleh produk pengadilan. Nah, itu namanya kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Karena dulu itu ada 3 momok di pengadilan itu. Ya, di mana-mana, semua lingkungan. Yang pertama, akses ke pengadilan sulit. Kemudian berperkara lama. Kemudian berperkara itu biayanya tinggi, gitu kan. Nah, dengan adanya pembangunan zona integritas itu, berusaha semaksimal mungkin supaya berperkara itu lebih cepat, untuk mencari informasi ke pengadilan itu murah, kemudian biayanya juga ringan. Nah, Terus kalau manfaat bagi lembaga itu sendiri apa itu bagi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak itu sendiri? Ya, di samping kalau bagi ya kan semua karyawan nanti akan mendapatkan insentif selama 1 tahun. Ya, dari pimpinan tertinggi sampai dengan pegawai paling rendah sekalipun gitu kan, itu rewardnya ya. Itu rewardnya itu. Kemudian juga untuk mutasi promosi, nah itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Ya, mau dipromosi jadi apa gitu. Itu oleh Badilak itu kan ada salah satu kriteria, satkernya sudah WBK dan WBBM gitu, dan atau WBBM. Kan? Jadi sangat banyak kemanfaatnya. Terus apa yang sudah dilakukan Ibu selama 9 bulan? Ini kan Ibu 9 bulan memimpin PTA Pontianak. Saya mendengar bahwa sebelum Ibu masuk ini masih belum tertata begitu rapi, khususnya tentang PTSP ya, layanan itu ya. Kemudian tentang infrastruktur yang lainnya, kemudian sistem-sistem dan inovasi lainnya. Bagaimana menurut Ibu? Tentu ya, di dalam pembangunan zona integritas itu kita melakukan perubahan-perubahan. Ya. Yang pertama itu kan ada 6 area perubahan. Ya, manajemen perubahan, penguatan tata laksana, SDM, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. Ya. Nah, dan yang paling utama pertama kali kami lakukan menata sarana dan prasarana yang ada di kantor ini. Nah, karena dulu pada waktu saya baru pertama kali datang di PTA ini, PTSP-nya belum memenuhi standar sesuai dengan surat Dirjen Badilak gitu kan, tahun 2018. Kita upayakan supaya pelayanan terpadu satu pintu ini sesuai dengan standar yang ditentukan untuk pengadilan tingkat banding gitu kan. Kemudian dulu juga masyarakat kalau mau datang ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini, tanpa misalkan kalau tidak dilihat oleh security, mereka bisa aja langsung naik ke atas, langsung masuk ke ruangan panitera, ruangan kesekretariatan gitu. Tidak ada pintu steril, tidak ada kawasan zona steril, sehingga kami buatlah sarana ya seperti ini. Kan? Nah, alhamdulillah sekarang untuk karyawan sendiri juga tidak bisa semaunya masuk ke dalam, harus pakai sidik jari gitu kan. Nah, jadi luar biasa ini. Peserta podcast dan para pemirsa ya, sahabat PTA Pontianak, saya juga mendengar bahwa keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh PTA ini mendapat testimoni. Bahkan saya dengar mendapat testimoni. Pertama saya dengar Ombudsman juga memberikan apresiasi. Kemudian ada pengunjung atau pengguna layanan itu juga memberikan testimoni tentang bagaimana layanan yang dilakukan oleh PTA itu sangat memuaskan. Ini bisa ceritakan nggak Ibu tentang itu? Ya, pada waktu Ombudsman datang berkunjung ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, mereka sudah lihat sendiri bagaimana kerapian, kebersihan ya kantor ini, dan mereka tidak menduga kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini seperti yang ada sekarang ini. Mereka juga sudah melihat bagaimana prosedur berperkara, menyelesaikan perkara dan memutus perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini. Jadi kita sampaikan, perkara itu di tingkat banding diselesaikan paling lama 1 bulan sejak diregister. Seluruh perkara? Seluruh perkara. Paling lama. Paling lama ya? Lama. Nah, kemudian itu bergeser untuk perkara perceraian cukup 2 minggu, non perceraian itu 1 bulan. Itu dalam waktu 1 bulan sudah terkirim ke pengadilan pengaju. Nah, apalagi sekarang ini
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak itu kalau membacakan putusan itu bisa disaksikan secara virtual oleh pembanding, Langsung oleh pembanding maupun terbanding. maupun oleh PA pengaju. Nah, jadi walaupun berkasnya putusannya belum dikirim kepada mereka, mereka sudah tahu isinya apa, pertimbangannya apa. Ini mendapatkan apresiasi yang terbaik. Gitu. Dari Ombudsman dari juga. Ombudsman. Kemarin juga dari Wakil Ketua Komisi Yudisial juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kami tentang kemajuan-kemajuan, capaian-capaian dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini. Alhamdulillah. Nah, dengan adanya testimoni, kemudian juga waktu saya ke Singkawang ketemu dengan pengacara advokat, gitu kan, juga memberikan testimoni karena dia sendiri sebagai pihak dalam perkara yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Mereka sangat puas. Oke, ya, luar biasa sekali. Saya dengar semua layanan itu berbasis ketepatan, kecepatan, dan waktu, betul, ya, Bu? Betul. Iya. Betul sekali. Ya. Kami berupaya untuk berbuat yang terbaik, cepat dan tepat. Seluruh masyarakat terlayani. Ini ada masyarakat yang di pedesaan jauh untuk tentu sarana transportasi yang sangat jauh membutuhkan biaya. Itu bisa dilayani juga, Bu? Bisa dilayani juga. Bisa dilayani. Ya, bisa dilayani. Apalagi sekarang kan dengan litigasi IKOT gitu loh kan, sistem berperkara, sistem administrasi berperkara secara cara berperkara di pengadilan melalui aplikasi IKOT itu maksudnya. Gitu, iya, kan. Iya. Jadi banding pun ada 15 perkara sekarang yang diajukan banding semua sudah memakai aplikasi IKOT gitu kan. Jadi terobosan-terobosan, inovasi-inovasi sudah kita lakukan. Iya. Dengan adanya inovasi aplikasi yang sedemikian rupa, kita selalu mengevaluasi implementasi inovasi ini, kekurangannya apa, kendalanya apa, gitu loh kan. Mudah-mudahan ke depannya tahun 2023 ini Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian. Amin, amin. Ya, mohon doanya ya, saya kembali nih ke masalah tadi untuk meraih predikat WBK dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini yang terakhir yang merupakan pelayanan prima dari kita ini nih. Tentang zona integritas, seberapa optimis Ibu yakin kita akan dapat meraih predikat WBK dan WBBM? Ibu, silakan, Ibu. Kita harus optimis 100%. Harus 100% percaya. Ya, insya Allah tahun 2023 kita dapat. Ya. Karena sudah merasa sarana sangat lengkap. Ya, kalau menurut saya sarana ini bukan hanya untuk WBK, WBBM pantas ini. Gitu. Iya. Ada siapa di belakang Ibu ini kira-kira bisa menggelar? Nah, ini pembangunan zona integritas yang luar biasa ini. Ada siapa ini? Saya selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Agama, ada Pak Wakil sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas. Yang semangat juga bergerak Hakim tinggi sebagai koordinator area 6 area ini. Dengan tim masing-masing tim IT. Ini juga kita biasa. Ini hasil karyanya tim IT luar biasa. Saya terima kasih ini. Ya, luar biasa ini. Untuk Ketua tim IT tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ketua Pembangunan Zona Integritas tidak bisa sendiri, harus didukung oleh tim yang di bawahnya. Dan digerakkan dari tim-tim kreatif ya, tenaga IT ini luar biasa ini. Iya. Alhamdulillah kami didukung oleh semua aparatur, hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Terakhir ini closing statement Ibu. Harapan Ibu baik untuk zona integritas maupun untuk Pengadilan Tinggi Agama ke depan. Apa kira-kira yang menjadi harapan? Tentu harapan yang pertama, tahun 2023 ini mendapatkan predikat WBK. Tahun depan bisa lagi kita berusaha untuk meraih predikat WBBM. Itu tahun depan. Jadi kita jangan merasa puas dengan apa yang sudah ada. Tapi kita selalu berbenah. Meningkatkan kinerja prestasi kita. Ya, jangan kita lengah. Gitu, kan? Yang sangat penting melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi terhadap kinerja yang sudah ada. Untuk peningkatan-peningkatan pada masa-masa yang akan datang. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, sahabat
podcast PTA Pontianak karena dalam waktu 9 bulan Ibu bisa menggerakkan seluruh yang ada di sini baik SDM maupun infrastruktur ya. Ini di bumi Katulistiwa ini yang luar biasa sekali. Ibu senang sekali ya di sini nih. Saya senang sekali. Kompak. Iya, saya juga merasakan kompak ibu-ibu begitu. Yang cantik, yang sangat mendukung pimpinan. Ini untuk kelanjutan pembangunan zona integritas di PTA ini. Ini luar biasa. Iya. Ini sampai enggak ada henti Mas Dapik apa itu foto bersama. Kalau saya bandingkan dengan PTA Jogja yang sudah WBBM masih lebih bagus PTA Pontianak. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan semangat Ibu Ketua itu menyebar di kawan-kawan sehingga zona integritas yang sudah kita canangkan kita raih. Amin. Dengan meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2024. Ibu terima kasih atas kehadirannya hari ini dan bincang-bincang kita tentang zona integritas hari ini. Mudah-mudahan Ibu juga lebih baik ke depan, lebih sukses dan yang ditinggalkan Bu ya. Saya dengar juga masalahnya Ibu sudah mendapat SK ya untuk pindah ke Yogyakarta. Mudah-mudahan lebih sukses lagi dan sahabat PTA Pontianak untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang PTA Pontianak silahkan dikunjungi di website kita ya dan kemudian media sosial kita Bu ya Instagram, yang sudah banyak inovasi-inovasi ada Instagram, ada Facebook Twitter, ya, ada WA, ada IG dan lain sebagainya. Silahkan dikunjungi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang PTA Pontianak dan bagaimana cara PTA Pontianak melayani. Jika ada pelanggaran terhadap layanan yang buruk di PT, laporkan kepada kami dan kita akan tindak lanjut. Sekali lagi terima kasih Ibu dan demikian acara kita, podcast kita ini di sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.